Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan, khususnya ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya. Alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri acara spektakuler yaitu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan talim kita, yang mana menurut schedule kita masih berada di bab tentang subuh. Jadi pelajaran minggu yang lalu itu kan Pak, apa yang mesti dilakukan mulai subuh tung-tung sampai tulu ya, sampai tulu matahari, terbit matahari. Imam Ghazali mengatakan di sini ada 4. Hendaklah kamu waktunya dibagi menjadi 4. Yang pertama, kemarin minggu yang kemarin, wadhifatun fi da'awat. Doa, minta sama Allah Ta'ala. Karena doa itu puncak dari ibadah. Ya, puncaknya ibadah itu di doa itu. Kita minta, kita ngemis, kita merasa ngenes dan nelongso, kita merasa butuh sama Allah Ta'ala itu. Ya, doa-doanya kemarin sudah ada yang sudah dikatakan, yaitu hendaknya doa yang ringkas, jawami'il kalim. Doanya ringkas dan maknanya sabrek-abrek. Nah, itu ceritanya. Kemudian setelah doa ngapain? Wadhifatun fi da'awat wa wadhifatun fil adkar. Dzikir, Pak. Sambil nunggu terbitnya matahari itu dzikir. Dzikir ini penting. Karena ini membedakan, dzikir ini membedakan manusia dan zombie. Apa bedanya manusia dan zombie? Ya di dzikir ini. Perbedaan pertama manusia dan zombie itu ada di iman gak iman. Orang yang beriman dan yang tidak beriman. Yang beriman ini manusia, urip. Lah yang gak beriman ini zombie. Ya. Kedua, antara yang ngerti agama atau alim dengan yang gak ngerti. Maka dikatakan orang yang gak ngerti agama, ya sama-sama Islam, cuma gak ngerti sama agamanya, gak ngerti. Apakah ada? Ada. Ini kejadian di Bintara. Orang bapak-bapak anaknya sudah gede-gede, gak ngerti mandi jenabat. Selama ini gak pernah mandi jenabat, gak pernah mandi junub. Saya kok baru tahu, loh kok baru tahu ngomong begitu. Lalu terus bagaimana ibadahnya dia nggak pernah mandi junub? Sholatnya nggak asam, waduh segala macam dah. Masuk masjid juga nggak boleh junub. Masalahnya. Nah ada lagi satu lagi di daerah ya Bintara situ. Saya baru tahu, saya kira dia sudah punya istri. Saya kira yang wajib mandi cuma saya, bini saya gak wajib. Loh, hari gini Pak, hari gini kok gak ngerti apa-apa, ini bagaimana ini? Lah itu masalahnya. Lah makanya al jahilu mayitun walau kana hayan. Orang bodoh ini, bodoh dalam agama, itu mayit, zombie. Walaupun dia hidup, jadi kemana-mana kayak mayat hidup. Nah yang ketiga, perbedaan yang ketiga, antara yang dzikir dan yang enggak dzikir. Masalul ladzina yadhkurunallaha wal ladzina yadhkurun, perbedaan orang yang suka dzikir dan yang enggak dzikir. Kama salih hayy wal mayyit, sama-sama dengan hidup dan mati, zombie ini situ Pak. Makanya
Apa sih penyebab kemerungsung? Penyebab ngersulo. Tuh gak kemerungsung. Ngersulo. Halo? Iya, ngedumel. Hatinya nih ngedumel terus. Ya. Kemerungsung. Penyebabnya apa? Kurang dzikir, kurang connect sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ngomongin dzikir seabrek-abrek, Pak. Ayatnya seabrek-abrek. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Suruh banyak ingat. Karena ini obat. Obat. Profesor Dadang Hawari itu kan mengobati, dia kan apa? Kejiwaan. Bagaimana prakteknya dia kalau mengobati? Di samping terapi-terapi di zikir. Abanom, pengobatan apa? Narkoba. Zikir, pakai zikir. Lalu apa hubungannya pakai zikir? Kok gak obat-obat medis? Loh, karena kejiwaan. Wasabbihu bukratan wa asila. Suruh bertasbih pagi dan sore. Allah telah mengatakan zikir yang banyak. Bukan zikir sedikit. Bukan dzikron qolilan, tapi dzikron kasiron. Saya ulangi lagi, sering saya katakan di dalam Al-Qur'an ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu ada kurang lebih 200 Pak. Coba hitung, saya hitung. Kurang lebih 200. Hitung. Lah, di antara 200 itu di antaranya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Dzikir yang banyak. Tasbih pagi dan petang. Loh, kenapa kok harus dzikir yang banyak? Supaya kita ini gak masuk tergolong orang-orang munafik. Orang munafik bukannya gak, apa sih bedanya orang munafik dengan gak munafik? Di antara perbedaan yaitu qala ta'ala wala yadhkuruna Allah ilal qalila. Dzikirnya sedikit, bedanya di situ. Nah, untuk mengeluarkan kita dari sifat-sifat kemunafikan banyak dzikir, banyak wirid. Nah, terus baca apa? Umpamanya Bapak baca apa nih? Di sini Imam Ghazali ngasih 10. Di kitab ini ada 10 yang mesti dibaca. Umpamanya gak baca ini ya gak apa-apa. Di antara 10, yang pertama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini paling dikit baca 10, Pak. Karena 10 macam dzikir. Kalau Bapak baca 10 berarti 100. Kalau baca 100 berarti 1000, tergantung. La ilaha illallah al-malikul mubin hakul mubin. Ya, la ilaha illallah al-wahidul qahar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma azizul ghaffar. Tasbihnya subul kudus ada 10 macam. Selawatnya 10 ya. Jadi rangkaian bismillahirrahmanirrahim la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa samalim. Cuma begini, Pak, yang saya tahu dzikir pagi terbaik itu Wirdul Latif. Ada Wirdul Latif yang miliknya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu semua pakai dalil, semua lengkap. Bukan katanya saya cari itu. Sarah itu ya, dasar-dasarnya itu semua ada hadisnya, ada semuanya. Atau kalau enggak Adkar, kitab Adkar karangan Imam Nawawi rahimahumullah. Itu orang Hadramut bilang bedar wastari Adkar, jual itu rumah beli kitab Adkar. Lah isinya apa? Isinya apa kitab Adkar? Dzikir mulai awal sampai akhir. Semua itu ada bacaannya, Pak. Semua ada bacaannya, termasuk orang keweden karepe dhewe. Babun malibtulia bil wihsah, bab tentang orang yang keweden karepe dhewe. Tahu gak keweden karepe dhewe? Loh, di dalam kitab Adkar itu ada bab man bulia bil wihsah, orang yang keweden, panik yang overdosis. Panik overdosis, resah overdosis. Itu tadi. Apa kayak bingung karepe dhewe. Nah, ada orang datang, sahabat datang sama Nabi, ya Rasulullah, saya ini ditimpa kok keweden karepe dhewe, tau gak? Keweden, ketakutan, panik yang luar biasa. Ya kayak gini, Pak, ada ambulan takut, padahal ambulannya kosong, tapi sudah gemetaran duluan, kan begitu.
dengar suara, takut. Nah, kapan mau hidup ini? Nah, hidupnya kan serba resah dan gelisah. Nah, kamu baca ini, kata Nabi SAW sebelum kamu tidur. A'udzu bikalimatil tamat min ghadabih wa min iqabih wa min syarri ibadih wa min hamasyati syaitin ayyahdurun. Setelah dia baca beberapa dia datang lagi. Wahai Rasul, apa yang saya timpa, apa yang saya rasakan sudah hilang. Jadi mang bulia bil wesah. Bab tentang orang yang ditimpa kegelisahan. Panik gak? Itu Pak ya, panik. Kegelisahan. Ya, karepe dhewe loh Pak ya. Ya, karepnya sendiri. Ya, ini ceritanya. Jadi yang kedua tugas kita setelah doa wirid terbaik wirdul latif itu sudah rangkaian dari doa-doa. Wa tasbihat minimal subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Di sini juga ada nih 100. Memang perintahnya Quran begitu. Wasabihu bukrotan wasilah, terutama yang 50 tahun ke atas jangan ninggali tasbih. Kalau subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah itu lebih bagus karena gabungan dari fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kan gitu ayatnya. Tasbih dan tasbih subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 100 pagi, 100 sore. Kalau isya itu Pak, enggak isya ya 50 ya. 50 enggak bisa ya 25 25 enggak bisa, 15 lah. Subhanallah bihamdi subhanallah 15 enggak bisa. 10 5 enggak bisa 3 1 enggak bisa naik ambulan aja. Loh ya apa? Mau timbang subhanallah enggak bisa 1. Ini ambulan aja deh. Muter-muter meow yang kepedurenan terus. Kan ya begitu. Ini penting Pak, terutama yang 50 tahun ke atas nih. Ya. Kalau 40 tahun ke atas masih merasa muda ya kan? Masih petakilan, masih kemelinti dan kementus 40 itu ya. Tapi 40 itu kalau di kitab Ayyuhal Walad bab pertama ya Imam Ghazali juga diterjemahkan kitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul Oh Boy. Oh Boy, Ayyuhal Walad, Oh Boy. Lah itu 40 tahun. Man balagu arba'in. Barang siapa 40 tahun, mencapai 40 tahun yang mana kebaikannya gak lebih banyak daripada kejelekannya, itu mukanya diusap setan. Koncoku, gitu. Tahu koncoku Pak? Ya teman gue nih, karena sudah 40 tahun gak ada perubahan. Kalau udah 40 tahun, kebaikan harus lebih banyak dari kejelekan. Amal solehnya harus lebih banyak, meningkat. Imam Syafi'i rahimahumullah 40 tahun pakai tongkat. Disunahkan begitu memang sunahnya. Padahal ya masih bisa jalan. Ditanya, kamu kan masih jalan masih tegas wahai imam, kenapa pakai tongkat? Saya supaya ingat selalu akan perjalanan ini. Wis wayahe gitu kan. Kalau 40 tahun itu wis wayahe Pak. Jadi kalau sudah sakit tongkat kan sudah sepuh, ya kan? Juga petakilan lagi itu wis wayahe, itu wis wayahe penting Pak. Wis wayahe. Nabi-nabi juga pakai tongkat. Nabi Musa pakai tongkat gitu. Nah, Nabi Musa pakai tongkat enggak? Ya pakai tongkat gitu. Makanya ketika Allah Ta'ala tanya, "Umat biyaminika ya Musa?" Tilka asoya. Kan gitu kan ya. Ini Nabi Musa jawabnya banyak Pak. Ini ada rahasia di balik ini. Kemarin kan saya katakan nih, sebagai contoh yang selalu minta sama Allah Ta'ala Nabi Musa, baik minta yang gede maupun yang minta yang kecil-kecil. Yang gede kepengen ketemu Allah Ta'ala, hari ini andur ilek, sampai minta yang kecil, roti kering. Rabbi lima anzalta alaiya min khairin fakir. Lah, ini Nabi Musa Pak, ketika ditanya sama Allah Ta'ala, di tangan kananmu ada apa? Wa mati biyaminika ya Musa. Mestinya jawabnya cukup ini tongkat, titik. Karena yang ditanya yang di tangannya, megang tongkatnya. Ini tongkat cukup, tapi jawabannya di surat Toha sak panjang Pak. Apa ada asoya? Atawakau alaiha wa ahusu biha ala ghanami wa liya ma'aribu ukhra. Kenapa kok jawabannya panjang? Umpamanya bapak tanya, apa ini? Teh cukup. Wah ini teh, tutupnya merah, gelas, gambar kampret umpamanya nih. Lengkap Pak, sak gambar-gambarnya. Loh kenapa kok jawabannya panjang? Jawabannya taladudan lil khitab.
kenaan karena dijak bicara dengan kan wa kallama Musa taklima, karena dijak bicara sama Allah Taala, berbicara dengan Tuhan, face to face communication dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenakan sehingga jawaban yang sedikit dijawab panjang. Ini tongkatku, aku ngiring wedhus-wedhusku, saya menggiring kambing-kambing saya, dan saya untuk gantolan-gantolan keperluan-keperluan yang lain. Ini taladudan bil hitab, enak dengan bicara. Nah, setelah itu Pak ya, terakhir setelah kita doa, tugas kita doa, dzikir ya. Setelah dzikir apa? Lah ini Pak, di sini dikatakan zikir cuma diulang-ulang baca Quran. Baca Quran penting kan? Walaupun semakro. Kalau orang kuno itu sambil nunggu matahari terbit bacanya sejuz. Jadi dia tiap bulan hatam karena sejuz. Nggak bisa sejuz setengah juz, 2 kali hatam. Nggak bisa setengah juz, seperempat juz, 4 bulan sekali hatam. Atau semakro. Nggak semakro, Bapak tahu nggak? Apa ayat paling pendek coba? Apa surat paling pendek? Surat paling pendek Al-Kautsar. Kalau ayat paling pendek Ar-Rahman kan satu doang. Tapi kalau tiap hari baca satu ayat Pak, besok Ar-Rahman, sekarang Ar-Rahman, besoknya lagi, ya pendek-pendek itu yang pendek-pendek. Umpamanya anggap aja ambil Yasin dah, Yasin hari ini, besok Wal Qur'anil Hakim, besok lusa Innaka laminal mursalin. Nanti hatamnya kiamat kurang 2 hari. Lah masa ayat toh. Ya kiamat kurang 2 hari hatam. Ya kesuwen loh. Sejus saja sebulan loh. Apalagi seayat-ayat ya kan ya begitu. Nah, baca Quran penting. Kenapa? Wadifatun fi qiraatil Quran. Nah, baca Quran, nyicil karena Quran ini istilahnya penerang jiwa ya, penerang kuburan. Itu ceritanya. Wah, kalau kita baca tentang fadilah Quran, seabrek-abrek, hadisnya seabrek-abrek, ayatnya juga seabrek-abrek. Yang terakhir Pak, tugas terakhir mikir. Jadi kalau sudah Bapak sudah wirid nih, sudah doa, sudah wirid, sudah baca Quran, terus Bapak gini Pak, mikir. Lah kira-kira yang dipikirin apa? Nah, jadi ulama itu membuat jalur-jalur pemikiran. Yang mesti dipikirin itu apa? 1, fatafakkar fi dunubika wa khotoyaka wa taksirika fi ibadi maulak. Keteledoran kita, kekurangan kita dalam ibadah. Itu dipikir. Siapa yang merasa baik? Enggak ada yang merasa baik. Waktu-waktu yang tersisa, umurnya 50 tahun, ini dipikir Pak. Jadi mikiri dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, mikiri kesalahan kita yang pernah kita lakukan, mikiri kekurangan kita, keteledoran kita. Itu dipikir. Nah, untuk membangkitkan apa? Membangkitkan kesadaran. Waduh, saya ini banyak dosanya. Itu jangan merasa, jangan sama sekali, jangan pernah merasa benar sendiri, tahu benar sendiri. Itu kalau kita ngaji tasawuf Pak, terakhirnya ngaji tasawuf. Ibadah merasa kekuatannya sendiri itu salah total. Lebih parah lagi minta bayaran, tahu minta bayaran? Ya minta paha, minta ganjaran, minta paha, itu salah total. Loh kenapa? Karena kita bisa ibadah itu karunia Allah Ta'ala meringankan langkah kita, memberikan kekuatan pada kita. Aja gitu. Ini Allah Ta'ala ngasih karunia kepada kita. Bapak bisa duduk di masjid ini karena karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kalau enggak ya ora iso. Terlepas dari niat gorengan Pak ya, terlepas ya. Gorengannya jangan disebut. Terlepas dari ini itu karunia Tuhan. Loh. Bukannya begitu. Bisa jadi ikhlas pun juga karunia karena Tuhan. Bisa sabar sampai nunggu apa? Gorengan datang umpamanya. Itu juga kesabaran kita, juga karunia Tuhan. Wa ma sabruka illa billah. Loh Pak. Jadi itu semua. Saya teringat suatu kisah. Kisah itu ada di kitab Ayyuhal Walad. Ini mungkin kisah terakhir Pak ya. Waktu yang semakin cepat.
orang di zaman Bani Israel, dia telah beribadah sab'ina sana 70 tahun. Ibadah. Allah Ta'ala pengen ngetes, menyuruh malaikat ngomongin kepada, anggap aja orang tadi namanya Gendon, Pak. Anggap aja Gendon ya. Kan langka nama Gendon itu langka, Pak. Ya. Hai malaikat, kamu turun, kamu samperin Gendon, sampaikan kepada dia, ibadah 70 tahun tidak berhak mendapatkan surga sama sekali. Walaupun sudah ibadah 70 tahun, tapi tidak bisa ibadahnya dijadikan modal untuk dapat surga. Malaikat datang wajib menyerupai manusia. Don, kamu ini sudah ibadah kan 70 tahun, tapi ibadah kamu selama 70 tahun ini kamu tidak berhak masuk neraka. Apa jawabnya? Ora popo. Wih. Kenapa? Hulikna lil ibadah, karena kita diciptakan untuk ibadah, bukan untuk target-target yang lain. Enggak apa-apa, enggak masalah. Saya tetap akan ibadah walaupun saya enggak masuk surga. Gitu, Pak. Loh, malaikat lapor. Ya Allah, engkau telah mengetahui, sebenarnya kamu sudah mengetahui apa yang dikatakan Gendon. Apa kata dia? Kata Allah Subhanahu wa taala, saksikanlah wahai malaikatku. Dia memang asli ibadah tanpa ada embel-embel. Maksudnya lillah, enggak pakai embel-embel. Kalau kita masih embel-embel, Pak. Makanya keberadaan surga dan neraka itu kan pendorong. Kalau dalam kitab Minhajul Abidin namanya bawa'is, pendorongnya. Lah sebagian orang tuh sebetulnya ibadah seperti ini kagak, kalau menurut kacamata sufi salah masih Anwar. Karena yang diharap makhluk, surga makhluk enggak? Makhluk, neraka makhluk enggak? Makhluk. Nah, kenapa? Kalau enggak ada surga dan neraka, kalau orang masih tetap itu baru beneran, tapi ada pendorongnya itu. Ya enggak apa-apa. Ya cuma kurang ada target-target. Nah, kalau orang-orang itu yang beneran, targetnya cuma Allah Subhanahu wa taala, enggak ngaruh dengan ya apapun itu, karena diniatnya ibadah lah. Nah, niru-niru mereka ini sulit, Pak. Tapi ya berusaha. Kalau enggak gitu ya salah niat kita nantinya. Ceritanya gitu. Jadi yang dipikir ini terakhir adalah yang dipikir apa? Kesalahan-kesalahan kita yang dipikir, dan yang terakhir, Pak, yang dipikir itu apa? Hurujul amr, kematian. Itu yang dipikir. Wala tada angkat tafakur fikur bil ajal. Jangan Anda tinggalkan berpikir tentang dekatnya ajal dan kematian, ambulan. Hurujul amr anil ikhtiar, keluarnya perkara dari ikhtiar. Makanya kasihan. Saya potong aja, saya tutup dulu, Pak ya. Sebelum Anda mendapatkan penyesalan yang selamanya. Jadi mikir, Pak, mikir ambulan itu penting. Mikir ambulan. Jadi kalau berjalan ngelewati keranda itu ya mbok sejenak aja, nggak usah lama-lama, Pak. Saya besok bakal masuk situ. Lah iya, lupa. Ini, Pak, saya tutup dulu ya, biar senang deh. Ya. Nabi garisan, ini garisan 1, garisan 2 dekat, garisan 3 jauh. Tanya sahabat, ini garisan apa wahai Rasul? Garisan pertama manusia. Garisan yang dekat ajalnya, kematiannya. Nah, garisan apa? Angan-angannya, Pak. Itu kalau orang kuburan dibangkitkan, itu jadi angan-angannya mendahului kematiannya. Jadi kalau orang kuburan itu dibangkitkan, ditanya satu-satu, kamu pengen apa? Saya masih pengen kredit ini, kredit itu, utang ini, utang itu. Saya belum beli kulkas, saya belum beli freezer, umpama saya belum beli apa? Kipas angin, saya belum beli AC. Karena ajal yang mendahului, itu masalahnya. Makanya kalau di kitab-kitab ini, tulul amal itu bahaya, panjang angan-angan. Jadi Bapak jangan menarget hidup, bakal hidup di tahun 2030, jangan. 2022 jangan, Pak. Jangan 2022. Jangan menang. 2000 Desember enggak usah. Sebelum Desember apa? November, jangan menghayal bakal bulan November hidup. Enggak usah November deh, potong lagi. September.
Kapan September? Oktober dulu. Jangan berhayal angan-angan hidup di Oktober. September kurang berapa? Sebulan loh. Sekarang tanggal 14 ya? Ya. Gak usah jauh-jauh. Jangan berhayal, berangan-angan hidup di hari kemerdekaan. Jangan, Pak. Kurang berapa nih? Ya kurang. Ya karena kan orang ketemu 5 keajaiban, 5 misteri. Fala ta'lamu nafsun madza taksibu ghadan. Orang tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Loh ya, Pak. Besok nggak tahu, Pak. Jangan kan besok. Nanti setelah kita keluar dari masjid apa yang terjadi nggak ngerti. Siang nanti. Makanya orang dulu ini terakhir beneran. Kalau kamu pagi-pagi nggak usah nunggu sore. Apa yang kamu bisa kerjakan di pagi itu berupa kebaikan, kerjakanlah. Jangan nunggu sore. Kalau kamu sore jangan nunggu pagi. Nah itu masalahnya. Nah, masa di situ. Kenapa? Belum tentu sore hidup. Belum tentu pagi hidup. Ini sore nih, ntar. Mungkin habis zuhur ada siaran tuh. Innalillahi wa siapa tahu? Loh, kita nggak tahu. Ya gitu. Kita nggak tahu, Pak. Barangkali nanti zuhur nih ada siaran. Ya syukur-syukur kalau nggak ada siaran, Pak ya. Ya, yang gitu kan. Gitu. Syukur-syukur kalau nggak ada siaran. Itu yang kita harap nggak ada siaran kan. Kalau ada, ya itu manusia. Bagi, karena dia mungkin menunda sore, tapi kedahuluan. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.